Negara yang menerapkan sebuah demokrasi di dalam sistem pemerintahannya ialah negara Indonesia. Tetapi, karena kondisi politik dan kepemimpinan di waktu itu mengakibatkan penerapan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan. Di bawah ini, penjelasan tentang perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi di sekarang ini. A. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950. Tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada masa itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat kesentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. D. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, yakni demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal yang parlementer, presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Pada masa demokrasi ini, peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Adapun yang terjadi pada masa demokrasi liberal adalah 1. Digunakannya Undang-Undang Dasar sementara atau UUD sebagai landasan konstitusionalnya. 2. Terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun, demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni A. Dominannya partai politik. B. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah. C. Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut. 1. Bubarkan konstituante. B. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS tahun 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri A. Dominasi presiden. B. Terbatasnya peran partai politik. C. Berkembangnya pengaruh PKI. Namun dengan adanya demokrasi terpimpin menimbulkan beberapa penyimpangan-penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pemimpin. 2. Peran presiden mendominasi. 3. Terbatasnya peran partai politik. 4. Berkembangnya pengaruh PKI. 5. Tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. 6. Jaminan HAM lemah. 7. Terbatasnya peranan pers. 8. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. 9. Berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. C.
pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Fungsi ABRI mendominasi. Namun, di dalam pelaksanaan demokrasi Orde Baru, terdapat beberapa kegagalan-kegagalan yang terjadi. Kegagalan tersebut dikarenakan 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Pengakuan hak asasi manusia yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. D. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan pertahankan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya MPR sampai DPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun dan ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke wakil presiden B.J. Habibie. Pada masa demokrasi Orde Reformasi terdapat perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah. Salah satunya yaitu menerapkan demokrasi Pancasila, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, rekrutmen politik secara terbuka, kebebasan dalam berpendapat. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang signifikan setiap waktunya, dikarenakan adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang mengakibatkan semua itu terjadi.